Mungkin ketika aku menceritakan cerita ini, banyak di antara kamu yang tidak percaya. Namun, niatku malam ini bukan untuk meyakinkan dan mengajak kalian untuk mempercayainya, melainkan hanya untuk berbagi kisah seramku yang pernah aku alami. Karena sampai saat ini, entah kenapa kejadian itu sangat sulit hilang dari ingatanku. Meskipun aku sudah mencoba untuk tidak mengingatnya lagi. Namaku Angel. Kejadian itu aku alami di tempatku bekerja. Aku bekerja sebagai shopkeeper di salah satu toko yang ada di Bandung. Jika hari libur tiba, toko tempatku bekerja ini banyak dikunjungi oleh wisatawan asing maupun dalam negeri. Hari itu hari Kamis. Aku yang harus datang jam 8:30 pagi sudah harus berada di toko untuk beres-beres karena toko ini cukup luas. Pagi itu hanya ada aku dan temanku, Derry, di dalam toko itu. Mulanya tak ada apa-apa. Sampai akhirnya temanku Derry mengajakku untuk melihat sesuatu. Karena menurut dia, ini hal yang cukup aneh di toko. Dan ketika aku coba melihat apa yang diperlihatkan oleh Derry, aku sempat terkejut. Karena aku melihat telapak kaki anak kecil yang hanya sebelah kanan saja. Telapak kaki itu basah. Padahal lantai ini belum ada yang mengepel. Derry pun dengan inisiatif mengambil air dan lapel untuk menghapus telapak kaki itu. Aku yang kebingungan mencoba mencari tahu dari mana asalnya. Aku mencari ke seluruh dalam toko karena aku pikir pasti ada telapak kaki lainnya. Bila itu memang telapak kaki manusia. Tapi tak ada hasil. Anehnya, kaki itu hanya ada satu dan di depan kasir. Aku bertanya pada Derry, apa mungkin tadi ada yang masuk sebelum kita? Atau bekas hari kemarin ada anak kecil kesini? Namun Derry menggelengkan kepalanya dan berkata tidak tahu. Dan yang membuatku aneh lagi adalah ketika Derry mencoba menghilangkannya, bekas telapak kaki itu tidak hilang. Kembali utuh meskipun sudah dielap berulang kali. Bulu kuduku merinding. Ini tak pernah aku alami sebelumnya. Aku menanyakan kembali, apakah hal ini sering terjadi? Jawabannya, iya. Malah sebelumnya, dia menemukan kaki yang lebih besar dari ukuran normal manusia dan kotor. Penasaran, aku pun iseng mengambil foto telapak kaki itu. Walaupun Derry menyuruhku untuk menghapus fotonya. Namun menurutku kita butuh bukti. Takutnya nanti dikira kita yang tidak beres-beres toko oleh atasanku.
Derry pun menyuruhku untuk melanjutkan beres-beres dan memintaku untuk tidak terlalu fokus pada telapak kaki itu. Katanya sih, telapak kaki itu juga akan hilang dengan sendirinya. Sampai aku mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhku. Entah kenapa, tubuhku menjadi ngilu. Derry meminta izin padaku untuk keluar sebentar, beristirahat sambil mencari makan. Karena saat itu yang menjaga toko hanya kami berdua, aku pun kini sendirian berada di dalam toko. Aku yang tinggal sendiri mulai tak enak hati. Tapi aku pikir ini masih pagi. Tidak mungkin ada hantu. Meskipun toko yang aku jaga ini lumayan gelap, karena lampu utama tak boleh dinyalakan sebelum jam operasional. Aku kembali duduk di tempat kasir sambil iseng melihat foto kaki tadi. Foto itu terlihat jelas sambil aku memikirkan siapakah sosok ini. Apakah memang penghuni di sini? Sampai aku terkejut ketika mendengar suara hantaman keras dari gudang. Seperti bunyi tendangan seseorang. Itu menyadarkanku dari lamunan. Tendangan itu berasal dari gudang yang berada di belakang toko. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin itu binatang, tikus atau apalah, kataku dalam hati. Tapi jika dipikir-pikir, gudang toko ini bersih. Mana mungkin ada binatang, apalagi tikus. Suara seperti kaki menendang itu masih terdengar olehku. Sampai akhirnya kulihat dari kejauhan pintu gudang terbuka perlahan. Aku pun terkejut. Kenapa pintu itu bisa terbuka sendiri? Dan astaga, tiba-tiba saja kulihat ada sebuah tangan yang perlahan terlihat keluar dari sela-sela pintu itu ketika terbuka. Mendadak bulu kuduku pun merinding. Aku yang ketakutan tak bisa menggerakkan apapun termasuk kakiku. Rasanya kakiku sangat kaku. Aku hanya bisa diam dan melihat pergerakan tangan itu keluar perlahan dari pintu gudang. Ya Tuhan, tangan! Sebuah tangan kecil. Tangan itu sangat hitam legam. Rasanya aku ingin sekali berteriak, tapi aku tidak bisa. Sampai tiba-tiba sosok itu mulai menampakkan wujudnya. Aku melihat sebuah kepala. Meskipun setengah, tapi aku bisa melihatnya dengan jelas. Mukanya yang seperti terbakar, bibirnya menyeringai, dan dia tersenyum padaku. Ketika pintu gudang itu terbuka,
terlihat sosok yang menyeramkan keluar dari balik pintu itu. Dengan tubuh yang mungil dan kakinya hanya satu. Membuatku ketakutan dan membuat seluruh badanku menjadi kaku. Aku sangat takut. Ku coba membaca doa dalam hati dan mencoba memejamkan mata, berharap sosok itu segera pergi. Namun, perlahan aku mendengar suara teriakan dan jeritan seolah mendekatiku. Dan ketika aku membuka mata, sosok itu sekarang berada di depanku. Namun, kini mukanya terlihat tua seperti kakek-kakek. Kulitnya terbakar dan sangat menyeramkan. Melihat itu semua, badanku pun mulai lemas. Dan seketika itu juga, aku mendengar suara seseorang memanggilku dari kejauhan. Ayo. Ternyata itu Derry. Dia langsung hampiri dan menanyakan kondisiku. Dan ketika kulihat lagi, sosok itu pun sudah pergi. Aku menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. Derry hanya menggelengkan kepala tak percaya. Dia pun menasehatiku untuk segera menghapus foto kaki itu. Sesudah menghapus foto itu, aku dan Derry membaca doa bersama. Kondisi di sini mulai membaik. Semuanya kembali seperti biasa. Dan toko pun mulai buka. Sampai saat ini, aku masih tak menyangka. Ternyata telapak kaki yang kami temukan itu bukanlah telapak kaki manusia, melainkan itu adalah telapak kaki sosok itu. Iya, sosok yang pernah bertemu denganku.